Selamat datang di channel Pejuang Saham. Kali ini kita akan membahas sektor emiten yang baru saja bergabung di BI di tahun 2020 kemarin, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kelapa sawit, yaitu PT Cisadane Sawit Raya atau CSRA. Sebelum lanjut, saya ingatkan, jangan pernah membeli saham hanya karena melihat video ini. Analisa yang kami berikan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Lakukan riset dan analisa sendiri jika ingin membeli saham. Jangan pernah ikut-ikutan membeli saham karena risiko investasi itu ada di tangan Anda sendiri. Perusahaan ini bernama lengkap PT Cisadane Sawit Raya Tbk dengan kode saham CSRA. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 Oktober 1983 dengan sektor usahanya meliputi perkebunan dan industri pengolahan sawit. Kapital dari perusahaan ini sebesar 656 miliar rupiah dan melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 9 Januari 2020 kemarin dan memiliki kurang lebih 4.050 karyawan. Berikut merupakan peta sebaran dari perusahaan PT CSRA ini. Perusahaan ini memiliki lahan tertanam inti sebesar 19.333,9 hektar dan lahan yang menghasilkan atau sudah berproduksi sebesar 16.439,7 hektar. Jadi ada selisih ya dari lahan yang tertanam inti dan yang menghasilkan hanya 16.000 sekian hektar. Jadi ada sekitaran kurang lebih 3.000-an hektar yang belum berproduksi atau mungkin baru tanam atau belum berproduksi lah untuk saat ini. Lalu untuk produksi TBS totalnya sebanyak 344.700 ton untuk produksi total TBS-nya. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan belum tahu apa itu yang namanya TBS. TBS adalah buah kelapa sawit yang dilepas dari tandanya, teman-teman. Lalu untuk total produksi CPO-nya sebesar 35.701 ton per tahun. Dan apabila yang belum mengerti apa itu CPO, CPO itu adalah crude palm oil atau yang biasa disebut minyak kelapa sawit. Jadi ini untuk minyaknya. Kalau yang tadi TBS tadi adalah buahnya dan ini adalah minyaknya kalau CPO. Itu ya bisa ya membedakan. Dan untuk total produksi inti sawitnya, dan ini inti sawitnya sebesar 8.974 ton per tahun. Berikut merupakan kepemilikan saham perusahaan CSRA. Yang pertama ada PT Sapta Sawit Lestari sebanyak 38%. Yang kedua ada PT Verdan Sawit Lestari sebanyak 38%. Yang ketiga ada PT Sawit Inti Perkasa sebanyak 4%. Lalu sisanya ada masyarakat sebesar 20%. Oke, langsung saja kita bahas untuk sektor fundamental dari perusahaan ini. Yang pertama-tama biasalah diawali oleh harga saham. Di sini dinyatakan dalam rupiah. Dan untuk data yang kita ambil sebenarnya ada data 2019 sampai 2023. Karena perusahaan ini sendiri melantai di Bursa Efek Indonesia itu sejak tahun 2020. Jadi untuk laporan harga saham di tahun 2019 itu masih belum ada. Jadi kita menggunakan angka di tahun 2020 sampai 2023 kuartal 3 ini. Untuk kuartal 4-nya kan belum rilis ya. Jadi di tahun ini 2023 ini belum full 100% setahun. Dari tahun ke tahun harga sahamnya cenderung meningkat untuk perusahaan ini. Dari yang 2020 sebesar 376 per lembar saham hingga di 2022 kemarin melonjak menjadi Rp570 per lembar saham. Dan di kuartal 3 di tahun ini itu turun sebesar Rp494 per lembar saham. Ya kita tunggu saja, kan di 2023 ini kan belum genap 4 kuartal ya teman-teman. Nggak tahu nanti untuk fixnya nanti berapa di harga saham penutupan di tahun 2023 ini. Dan kenaikannya dari 2020 hingga 2023 ini, kenaikan harga sahamnya sebesar 31,3%. Lanjut ke kolom aset, di sini dinyatakan dalam triliun rupiah. Dari 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan, lumayan ya teman-teman. Jadi di tahun 2019 itu 1,36 triliun dan sekarang di 2023 di kuartal
tiga ini sebesar 1,83 triliun rupiah. Untuk kenaikannya dari tahun 2019 hingga 2023 ini sebesar 34,5%. Next, untuk liabilitasnya di sini dihitung dalam jumlah miliar rupiah, teman-teman. Dari tahun 2019 hingga 2023 lumayan mengalami penurunan ya untuk liabilitasnya. Jadi di 2019 itu 903 dan di 2023 ini menjadi 756 miliar rupiah. Dan kemarin di 2021 sempat mengalami pelonjakan hingga mengalahkan tahun 2019 sebesar 971 miliar rupiah. Untuk liabilitasnya sendiri dari tahun 2019 hingga tahun ini 2023 itu mengalami penurunan sebesar kurang lebih 16,2%. Oke, lanjut kita ke ekuitas. Di sini terhitung dalam miliaran rupiah. Dari tahun 2019 hingga 2023 bisa dilihat sendiri grafiknya mengalami peningkatan yang bertahap, teman-teman. Jadi tidak langsung naik signifikan dan juga tidak turun signifikan. Bahkan kecenderungan dari 5 tahun ini perusahaan ini ekuitasnya semakin bertambah. Dari tahun 2019 hanya 464 miliar rupiah hingga di tahun ini 2023 sebesar 1 triliun rupiah, teman-teman. Dan kenaikannya dari 2019 hingga ke tahun ini sebesar 133,1% untuk ekuitas atau permodalannya. Hal ini cukup bagus, teman-teman, karena dengan ekuitas yang banyak, dengan modal yang banyak, otomatis perusahaan bisa mengembangkan lebih jauh lagi, lebih besar lagi untuk ekspansi ke depannya. Lalu ke laba, di sini dinyatakan dalam miliar dari tahun 2019 hingga 2023 ini. Jadi mengalami pasang surut ya, naik turun ya. Dari tahun 2019, 2020 dan naik signifikan di 2021 kemarin sebesar 259 miliar rupiah dan di tahun 2022 juga masih sama, tetap stabil di angka 252 miliar rupiah. Akan tetapi di tahun ini, di tahun 2023 turun menjadi 118 miliar rupiah. Nah, ini kemungkinan sih ada andil dari dampak cuaca El Nino yang panas di beberapa bulan ini ya, teman-teman, di tahun 2023 ini. Nggak tahu di daerah teman-teman apakah sudah hujan. Kalau di sini di daerah saya itu masih belum hujan sama sekali sampai sekarang. Mungkin itu yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi labanya juga, teman-teman ya. Karena ini kan sektor perkebunan. Jadi sangat tergantung oleh cuaca, air, pupuk, dan lain-lain ya. Next, untuk return on equity atau ROE-nya di sini dari 2019 hingga 2023 juga mengalami naik turun, teman-teman. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2021 kemarin sebesar 33,2% untuk ROE-nya atau return on equity. Dan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,2%. Selanjutnya return on asset atau ROA di tahun 2019 hingga ke 2023 jadi mengalami naik turun, dan di sini kenaikan yang paling banyak terjadi di tahun 2021 sebesar 14,8% kenaikannya untuk return on assetnya, dan yang paling sedikit di tahun 2019 sebesar 2,13%. Selanjutnya untuk net profit margin. Dari tahun 2019 hingga tahun ini 2023 juga mengalami naik turun. Di tahun 2021 dan 2022 ini masih mendominasi untuk net profit marginnya sebesar 28,98% di 2021 dan 26% di 2022. Next, untuk earning per share atau EPS-nya di sini dinyatakan dalam bentuk rupiah per lembar saham ya. Dari tahun 2019 hingga 2023, di tahun 2021 dan 2022 ini earning per share-nya atau EPS-nya melonjak sangat signifikan. Bahkan menyentuh di angka Rp126,65 per lembar saham. Ini naik 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya di 2019 dan 2020. Oke, lanjut untuk PBV-nya. Jadi karena perusahaan ini baru listing di BI 2020, jadi di data 2019 itu untuk PBV-nya belum ada, teman-teman. Karena ya kan namanya price to book value itu berhubungan erat dengan harga saham yang kita tampilkan di awal video ini.
Jadi jika harga saham di tahun 2019 itu tidak ada, juga PBV-nya tidak bisa dihitung, teman-teman. Jadi kita menghitungnya dari tahun 2020 hingga 2023 ini. Nah, dari 2020 hingga 2023 ini mengalami penurunan, teman-teman. Dari yang semula 1,34 kali untuk PBV-nya, dan sekarang di tahun ini 2023, ini menjadi sangat murah, bahkan di bawah 1, 0,93 kali untuk PBV-nya. Ini lumayan buat investor-investor pemula ataupun investor yang sudah lama di Bursa Efek Indonesia ya. Karena dengan PBV di bawah 1 itu biasanya kategori saham murah atau under value. Selanjutnya untuk debt to equity ratio atau DER di tahun 2019 hingga 2023 ini saya senang sekali karena untuk DER-nya mengalami penurunan, teman-teman. Dari tahun 2019 sebesar 194,37 dan sekarang di tahun 2023 menjadi hanya 69,86. Nah, semoga saja di tahun-tahun berikutnya akan semakin mengecil untuk rasio hutangnya. Next, untuk dividennya di sini juga dalam bentuk rupiah dari 2019 hingga tahun ini 2023 itu hanya membagikan sebanyak 2 kali di tahun 2021 yang kebetulan tadi ya labanya yang naik sekali, dan 2022 yang juga labanya tinggi hampir sama dengan 2021 kemarin. Nah, sebenarnya untuk perusahaan ini membagikan di waktu tahun 2022 kemarin itu sebesar 2 kali pembagian dividen. Jadi yang satu dividen final dan yang satu adalah dividen interim. Nah, jadi kita gabung aja lah di tahun 2022 sebesar Rp35 per lembar saham. Dan semoga saja di tahun 2023 ini juga membagikan dividen ya. Nah, menurut kalian, apakah perusahaan Cisadane Sawit Raya ini worth it untuk dibeli? Silakan tulis di kolom komentar.